Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi. Di video kali ini saya masih akan membahas tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Nah teman-teman, gimana keadaannya ya? Mudah-mudahan teman-teman udah nonton video saya secara berurut dari awal pertama video sampai sekarang. Mudah-mudahan kalau ditonton secara berurut itu bisa dimengerti dan dipahami ya. Sebelumnya saya mau jelasin ya kepada teman-teman yang masih banyak bingung dan bertanya ya, sebenarnya gimana sih Mbak solusinya biar sembuh ya? Yang mau saya jelasin di sini ya, kenapa mentor-mentor bikin video ya, yang udah berpengalaman bikin video itu tujuannya sebenarnya untuk memberikan informasi kepada teman-teman kalau memang sebenarnya penyakit asam lambung itu tidaklah seperti yang kita bayangkan ya, yang dulu waktu saya alami yang benar-benar itu pikiran kita itu rasanya penyakit ini memang berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Nah, tujuan kita untuk bikin video ini supaya memberikan informasi dan ilmu tentang penyakit asam lambung, GERD, dan anxiety. Kalau insya Allah ya, kalau teman-teman sudah tahu ilmunya ya, sudah tahu informasi tentang asam lambung dan GERD dan anxiety, itu setidaknya bisa membantu teman-teman untuk cepat pulih kalau teman-teman benar-benar memahami isi di setiap video itu ya. Kalau memang benar-benar memahami, apalagi teman-teman sampai menerapkannya dengan betul-betul. Nah, jadi kalau misalnya ada yang masih bertanya, Mbak tolong berikan video yang simple, tips untuk sembuh ya, simple dan ringkas aja ya. Nah, itu sebenarnya nggak bisa karena memang asam lambung ini penyakitnya panjang ya, seperti durasi sakitnya yang lama gitu. Jadi butuh penjelasan, butuh ilmu. Makanya saya selalu anjurkan tonton video itu. Kalau ketemu video saya, tonton videonya secara lengkap. Pelajari satu-satu video, fahami bagaimana asam lambung itu, bagaimana GERD itu, dan bagaimana anxiety itu. Karena saya seperti itu sebelumnya ya. Saya dapat satu video dari salah satu mentor yang udah pernah kena asam lambung, dan saya benar-benar nonton dari awal sampai akhir, sampai saya kita cari ilmunya dulu, gimana sih asam lambung itu, gimana GERD itu, gimana sampai bisa anxiety. Nah, di situ kalau kita udah mengerti, di situ kita bisa menerapkan langsung, kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi benar-benar harus dipahami ya, tidak sekedar hanya nonton dan kemudian oh ini sensasinya sama dengan saya, ini seperti itu. Memang harus ilmunya harus kita dapat dulu, kita harus ngerti dulu. Jadi kalau hanya sekedar nonton cuplikan-cuplikannya satu-satu video aja, kemudian bertanya ya seperti itu aja terus, itu nggak akan sembuh ya. Benar-benar dalamilah. Kalau misalnya penjelasan di video saya teman-teman kurang paham, kurang mengerti dengan kata-katanya, bisa dicari mentor-mentor yang lain yang udah sembuh ya, yang bisa dipahami. Itu bisa, terserah teman-teman ya, mana yang paling cocok dan mudah dipahami, mana yang gejalanya paling hampir sama dengan teman-teman ya. Itu tonton itu dari awal sampai akhir, sampai teman-teman benar-benar mengerti gimana sih yang asam lambung itu, gimana si GERD itu, gimana sih anxiety itu ya. Jadi pahamilah. Kalau udah paham itu pasti sembuh, karena udah tahu bagaimana pantangannya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari ya, bagaimana yang kegiatan kita sehari-hari ya harusnya saat asam lambung ya, saat GERD, saat anxiety muncul ya. Terus bagaimana kita menyikapi rasa takut kita ya. Di situ bisa kita belajar dari video kalau kita nontonnya lengkap, nggak sepotong-sepotong aja, nggak satu-satu video aja. Benar-benar terjuni salah satu mentor yang memang benar-benar paling teman-teman mudah pahami ya, mudah teman-teman pahami penjelasannya, yang benar-benar teman-teman sesuai sekali dengan apa yang pernah mereka rasakan gitu. Jadi saya tidak selalu menyarankan nonton video saya ya. Jadi saya cuman menyarankan cobalah nonton beberapa video, dan kalau udah ketemu yang paling cocok, tonton dari awal sampai akhir satu. Karena saya itu udah pernah
balik dari situ ya, saya udah pernah mencari beberapa ya, menonton beberapa video, dan memang rasanya yang paling pas ini nih. Jadi saya tonton yang menurut saya memang paling cocok dengan saya gitu. Jadi saya tonton dari awal sampai akhir, selalu setiap ada pemberitahuan ya video baru saya tonton. Jadi kita lebih paham ya, kita itu salahnya di mana gitu, kenapa belum sembuh. Dan insya Allah ya, kalau teman-teman yakin, kalau teman-teman bisa mindset pikiran teman-teman kalau memang teman-teman itu hanya sakit asam lambung, insya Allah itu cepat sembuh. Karena intinya kita harus tenangin pikiran kita dulu ya. Kalau yang udah kena anxiety harus tenangin pikiran dulu, harus benar-benar jernih pikirannya, udah nggak berpikiran sakit yang aneh-aneh lagi. Kalau untuk pengobatan ya, pengobatannya seperti video yang sebelum ini udah saya pernah jelaskan. Itu misalnya teman-teman, kalau saya ya awal sakit itu kan pusing, terus sakit di ulu hati, itu juga diiringi dengan pengobatan ya, yang minum obat tradisional ya, yang kalau saya sakit ulu hati obatnya itu coba pakai temulawak ya, diiringi dengan itu ya. Bisa aja teman-teman juga setelah nonton video ini kan teman-teman tahu teman-teman itu cuman asam lambung, maka iringi dengan minum obat tradisional atau obat apa ya yang cocok untuk teman-teman ya. Kemudian ikutilah langkah-langkah yang udah dijelaskan oleh mentor-mentor gitu. Jadi usahakan ya, kita itu penderita asam lambung, GERD dan anxiety itu harus mentalnya nggak boleh manja ya teman-teman, nggak boleh putus asa gitu, harus dikuat-kuatin ya. Misalnya aku udah bikin ya, saya udah bikin video terapi gitu, terapi penyembuhan GERD ya, GERD dan anxiety, udah part 1 sampai part 4 udah saya bikin ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman nonton. Itu tujuannya ya, kalau memang penyakit ini penyembuhannya secara bertahap ya. Jarang sekali yang orang yang langsung sembuh gitu, langsung misalnya nonton sekali ini lalu seminggu diterapkan itu pola makan sehat, terus pola pikir, pola istirahat segala macam, terus langsung sembuh begitu aja, itu sedikit ya. Banyak sekali yang butuh proses ya, yang mungkin butuh waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Mungkin kalau seminggu itu memang benar-benar hebat lah ya, yang langsung sembuh sampai dalam waktu seminggu gitu. Jadi memang harus bertekad gitu. Kalau saya dulu ya, saya mulai memberanikan diri keluar setelah nonton video dari salah satu mentor yang pernah udah saya ceritakan ya. Pertama saya coba dulu ke warung ya, ke warung masih pusing ya, masih sempoyongan, masih serasa berada di atas kapal, serasa lantai ini bergoyang-goyang, bergelombang ya, serasa tanah itu kalau diinjak langsung kepala saya itu bergoyang gitu. Terus saya coba terus sampai saya cuman setengah jalan, kemudian balik lagi lari-lari pulang ke rumah, sampai seperti itu ya. Teman-teman pasti juga mengalami yang seperti itu ya, makanya saya bilang insya Allah bisa sembuh kalau teman-teman benar-benar bertekad ya. Sampai kapan teman-teman harus takut seperti itu ya, nggak bisa keluar ya, harus dilawan ya, jangan dimanja sakitnya, jangan dimanja, harus dilawan gitu. Kalau nggak bisa hari ini, besok ulangin lagi. Saya seperti itu ya. Coba tonton terapi yang udah saya bilang, video terapi penyembuhan asam lambung, GERD dan anxiety, di situ udah pernah saya jelaskan ya. Kemudian kalau besoknya coba lagi ya. Terus kalau udah bisa ke warung, coba lagi agak jauh ya, atau keliling kompleks aja dulu. Kalau saya dulu seperti itu. Kemudian kalau udah bisa, udah normal lagi keliling kompleksnya, udah nggak ada rasa takut, terus coba-coba lagi agak jauhan gitu ya. Harus dicoba terus ya, harus dibiasakan lagi badan kita berjalan normal ya, nggak ada rasa takut seperti itu. Saya dulu memang ya, berdiri aja di jendela rumah, misalnya ada yang manggil terus saya keluar berdiri, itu saya langsung pusing teman-teman, sampai segitunya, nggak bisa berdiri lama-lama ya.
Sampai waktu itu juga kalau kedengaran orang meninggal, saya langsung kaki saya dingin ya, rasa-rasa saya habis, yang setelah itu saya yang meninggal gitu. Ada orang sakit asam lambung, saya yang takut meninggal karena asam lambung, saya pikirannya saya juga yang akan meninggal gitu. Kemudian apapun ya, waktu itu dokter Os ya, waktu zaman saya sakit, dokter Os meninggal karena asam lambung katanya di pemberitaan ya. Saya langsung stres ya, langsung cari Google segala macam. Kemudian ada yang tetangga saya meninggal dekat rumah karena sakit ginjal. Saya juga langsung takut ya, langsung sembunyi di rumah ya. Pokoknya yang teman-teman rasain, saya sudah balik dari situ ya teman-teman. Jadi kalau harus bertekad sembuhnya ya teman-teman, harus bertekad, harus nggak boleh manja, nggak boleh selalu mengeluh ya, harus bertekad ya, coba terus ya pokoknya. Terus kalau misalnya bosan di rumah ya, bosan di rumah kan teman-teman gak bisa ngapa-ngapain ya, cobalah aktivitas ringan ya. Kalau perempuan misalnya coba-coba lagi nyapu rumah ya, sedikit-sedikit ya. Saya dulu seperti itu latihannya, coba-coba sapu rumah, walaupun rumah yang saya sapu itu rasanya bergelombang ya, lantainya padahal datar, tapi yang saya rasakan bergelombang gitu. Sampai saya selalu pakai tongkat kalau mau ke kamar mandi ya, kalau dari kamar ke kamar mandi sampai segitunya ya. Jadi teman-teman jangan menyerah ya, harus punya tekad, jangan mengeluh, jangan pesimis, yakin. Kalau memang teman-teman udah dinyatakan asam lambung, ya udah, jangan pikiran macam-macam ya. Kemudian buat yang laki-laki mungkin bisa coba berkebun ya, yang pokoknya, atau cuman bersih-bersihin halaman kan sambil duduk ya, karena itu merupakan ya ibaratnya terapi ya, biar kita lebih fresh, lebih pikirannya lebih santai gitu. Atau kalau misalnya ada teman yang serasanya bisa memicu semangat untuk dibawa ngobrol, nggak apa-apa ngobrol ya, tapi jangan yang selalu cari teman yang menakut-nakuti ya. Kalau saya dulu pernah ketemu teman yang katanya asam lambung bisa bikin lupa ingatan lah ya, bikin buta, bikin segala macam. Saya jadinya makin stres. Jadi pilih-pilih aja dulu teman ya, buat diajak ngobrol yang memang benar-benar bisa membangkitkan semangat. Sampai saya dulu pernah juga dibilangin asam lambung itu kalau lama-lama dibiarkan itu bisa jadi sakitnya lever katanya, bisa perutnya buncit besar. Benar-benar stres ya waktu itu karena emang dengerin omongan orang. Jadi kalau teman-teman udah tahu ilmunya, udah mengerti, udah memahami, itu sebenarnya teman-teman nggak usah panik lagi, nggak usah dengerin omongan orang, nggak usah cari-cari di Google lagi ya. Cukup yang saya bilang tadi, misalnya ada salah satu mentor yang paling cocok dengan teman-teman, tonton aja videonya itu setiap hari gitu, sebagai motivasi untuk teman-teman ya, sebagai motivasi. Kalau memang sakit ini nggak berbahaya, nggak bikin mati kok gitu. Buktinya yang mentor itu kan udah sakit seperti itu bisa sembuh ya, bisa beraktivitas kembali. Jadi jangan stres gitu lagi, jangan takut, jangan panik, jangan rasain penyakit ya. Kalau saya dulu memang gitu teman-teman, ada yang aneh sedikit rasa di badan langsung disebut-sebut sama orang tua, kenapa ini sakit lagi, ini sakit lagi, ini sakit lagi gitu. Jadinya semakin mengeluh itu emang semakin nggak sembuh-sembuh teman-teman. Jadi setelah saya dapatin video itu, saya memang di kamar terus nonton itu terus saya di situ saya mulai berhenti mengeluh ya. Bener-bener saya coba jalan keluar gitu sebisa mungkin ya, tentunya bertahap gitu teman-teman, sebisa mungkin ya, nggak mungkin dipaksain juga ya, karena nggak mungkin langsung sembuh gitu ya, karena ini penyakit namanya GERD dan anxiety ya. Kalau sakit kepala misalnya minum obat sakit kepala terus dibawa tidur itu bentar sembuh ya. Kalau GERD anxiety nggak bisa seperti itu ya teman-teman, jadi butuh proses. Nah, semoga teman-teman bisa mengerti, bisa memahami ya dari video-video saya, bisa diambil ilmunya, bisa diterapkan
tips-tipsnya ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya. Ingat ya teman-teman ya, pahamilah setiap video-video yang disampaikan oleh mentor-mentor ya, pahami, ambil ilmunya, lakukan tipsnya ya, benar-benar perbaiki pola pikir, pola makan ya, pola hidup sehatnya jalani ya. Kemudian insya Allah ya, kalau memang sudah paham, sudah mengerti ilmu tentang asam lambung, kadar asyeti dan menerapkannya dengan baik, insya Allah teman-teman akan cepat pulih ya. Tapi tetap harus sabar ya teman-teman ya, karena insya Allah kita pasti sembuh ya. Kita pasti sembuh kalau memang betul-betul menjalaninya dengan benar ya, menjalani tips-tips anjurannya dengan benar ya. Jadi harus bersabar, harus ikhlas ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.